Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya lanjutkan pembacaan tafsir Al-Azhar di Hamka. Ini kita masih di pasal isi mukjizat Al-Quran. Kalau halaman di buku itu halaman 27. Agak lama jeda waktunya ya, karena ya satu dan lain hal. Kita juga beberapa kesempatan tidak jadi untuk melakukan perekaman ya. Sekarang kami lanjutkan. Ini halaman 27 di buku. Saya tarik agak satu paragraf, menghindari mudah-mudahan bisa lebih menyambungkan kepada konten kita sebelumnya atau pembacaan tafsir Al-Azhar kita sebelumnya. Saya lanjut ya. Kalau ada beberapa penafsir dari ayat Al-Quran memberikan tafsir yang tidak tepat, misalnya tentang yang berkenaan dengan alam, bukanlah berarti bahwa ayat itu yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan atau sains ya, melainkan penafsir itulah yang tidak ada ilmu pengetahuan. Jadi BMK menekankan kalau ada misalkan tafsir yang khilaf atau bahkan melenceng, tetap bukan ayatnya yang salah, tapi mungkin manusia yang menafsirkannya salah, atau kalau ulama itu khilaf lah bahasa yang paling pas ya. Selanjutnya, di antara i'jaz itu ada yang umum dirasai oleh seluruh bangsa manusia, terutama berkenaan dengan susunan bahasanya, balaghahnya dan falsafahnya, adalah khas dirasai oleh yang berbangsa Arab. Jadi i'jaz Al-Quran itu sebenarnya akan dirasakan oleh seluruh manusia. Ini bukti zaman sekarang sangat banyak ya. Intinya kalau kita coba lihat di konten ya, di dalam negeri ada mungkin, tapi yang saya teringat itu di luar negeri dicari orang yang secara acak gitu ya di tempat umum, lalu didengarkan bacaan Quran pakai headset biasa ke telinganya, itu memang menenangkan kepada hati dan perasaannya. Rata-rata gitu videonya ya di luar negeri ya. Itulah contoh nyata dari paragraf ini. Itulah i'jaz bahasa Al-Quran ini memang bisa dirasai oleh sebuah makhluk, hatta non-muslim sekalipun. Kelanjutan paragrafnya. Lain daripada bukti-bukti yang 4 perkara itu, ada lagi i'jaz yang lain yang berkenaan dengan syariat Al-Quran. Al-Qurtubi, seorang ulama, ahli tafsir. Pada dijelaskan tafsir Al-Qurtubi ya. Memang beliau mufassir yang terkenal dalam kejayaan ilmu di Andalusia, berkata, Andalusia berarti Spanyol sekarang. Ini perkataan Al-Qurtubi. Dan setengah dari kandungan Al-Quran ialah ilmu yang berguna untuk memelihara keselamatan hidup manusia yang berkenaan dengan halal dan haram, dan sekalian hukum-hukum yang lain-lain. Nah, itu perkataan Al-Qurtubi ya, yang menyangkut dengan i'jaz Quran. Selanjutnya, tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW dengan turunnya wahyu dan agama Islam telah dengan sendirinya mendirikan sebuah kekuasaan atau daulat, dan telah diatur dan disusunnya baik organisasi atau administrasinya. Segala perselisihan yang terjadi di dalam negara yang beliau dirikan itu diputuskan dengan hukum Al-Quran. Bahkan ada beberapa riwayat menerangkan bahwa orang Yahudi sendiri pun pernah meminta perkara mereka diputuskan oleh hukum dari Rasulullah sendiri, meskipun mereka tidak masuk Islam. Ini
sejarah rumah orang Yahudi ya, yang adalah bermasalah ya dengan orang Islam. Lalu orang Yahudi ini meminta hukum malah kepada Rasulullah padahal dia bukan Islam. Selanjutnya, oleh sebab itu maka Al-Quran adalah sumber hukum. Benar sekali. Kelak di dalam penafsiran kita akan menjumpa hukum rumah tangga, hukum nikah, talak, rujuk, hadanah. Hadanah itu hak pengasuhan anak, itu hadanah. Wasiat, hukum pemeliharaan harta anak yatim, hukum tentang minoritas yang ada di bawah kekuasaan Islam, sampai kepada peraturan berburu dan makanan yang halal dan haram, dan lain-lain sebagainya. Ada hukum yang diberikan oleh Al-Quran secara mufassal, secara terperinci ya. Makanya ada ayat muhkamat dan mutasyabihat. Hukum-hukum Al-Quran itu diperjelas lagi dengan sunnah Rasul, baik perkataannya, aqwaluhu dalam kurung, atau perbuatannya, af'aluhu dalam kurung, perkataan aqwaluhu qaul, perbuatan af'aluhu, atau perbuatan orang lain di hadapan beliau ini maksudnya Nabi Muhammad, yang tidak ditegurnya, artinya disetujui atau dalam masalah ini ditakrirkan, takriruhu ya. Maka hukum-hukum Al-Quran itulah yang menimbulkan lapangan luas bagi mujtahid untuk berijtihad, sehingga timbullah ilmu fikih dengan keempat bagiannya, sejak ibadat sampai kepada muamalat, sampai kepada munakahat, dan sampai kepada hukum jinayat. Ya, itulah 4 perangkat dalam fikih secara umum ya. Ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat, hukum jinayah. Semuanya ini jangan dilupakan. Telah keluar dari seorang ummi yang tidak pandai tulis dan tidak pandai membaca, dan tidak pernah mengambil contoh dari salah satu kerajaan yang lebih maju dan teratur di masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Romawi dan Persia itu Iran sekarang ya. Yang undang-undangnya telah teratur dan tradisinya telah kuat. Itulah kerajaan waktu itu. Semua ahli sejarah tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah mendirikan sebuah negara, tanda kutip, yang berdaulat di atas kehidupan berkabilah yang kecil, dibawa kepada hidup yang lebih luas dan besar, menggabungkan kabilah-kabilah dan bangsa jadi satu umat. Ini di Madinah ya. Perhatikanlah 2 kerajaan yang dianggap puncak tertinggi dari pemerintahan di masa itu, yaitu Romawi dan Persia. 2 kerajaan yang megah itu berdiri atas dasar despotisme. Nah, despotisme ini otoriter lah mungkin dalam zaman sekarang. Kalau di sini BMK membuat dalam kurungnya kesewenang-wenangan raja, berarti lebih kurang otoriter lah. Despotisme. Dan hak raja adalah mutlak, sedang rakyat tidak mempunyai hak apa-apa. Rakyat hanyalah sebagai barang-barang atau bahkan serupa binatang pengembalaan yang seluruh hidupnya dikorbankan untuk raja. Ini pengistilahannya. Di tengah 2 kekuasaan besar itu, Roma dan Persia, Rasulullah SAW mendirikan negara, tanda kutip, yang mempunyai dasar pertama ialah syura atau musyawarah, syura bainahum. Dan penguasa tertinggi di dalam negara yang dibina oleh Rasulullah bukanlah Sri Maharaja Diraja yang tidak pernah bersalah dan tidak boleh disalahkan kalaupun dia salah, melainkan seorang yang dipilih dengan kerelaan umat dengan sistem surah, bermusyawarah di antara kalian itu.
Ya, jadi Islam yang dibina Rasulullah bukanlah menempatkan beliau sebagai Sri Maharaja Diraja. Itu banyak pembuktiannya ya. Saat merekam ini Februari 2026 menjelang bulan puasa. Ya, sedikit saya komentari. Kadang-kadang kita lihat itu yang katakanlah apologet bagi agamanya masing-masing. Apologet adalah membela keyakinan masing-masing, tapi kadang ya dari selain Islam ada beberapa yang sebenarnya sangat mudah dipatahkan, tapi sayangnya lawan bicaranya mungkin mohon maaf nih, entah orang awam, entah orang yang terlalu cepat bereaksi sehingga emosi tidak terkontrol lagi. Ya, hal seperti ini salah satu celah bagi mereka. Kalau dikatakan Nabi Muhammad itu tidak membuilding Islam itu dan menempatkan beliau sebagai Sri Maharaja Diraja seperti yang barusan kita baca, jawabannya kalau pakai dalil ya diantaranya yang paling umum aja, antum a'lamu bi amri dunyanikum. Engkau lebih tahu tentang urusan dunia kamu, kata Nabi. Kemudian tentang sejarah penyerbukan kurma itu. Ya, itu kalau orang tahu data mudah sebenarnya menjawab tuding-tudingan dari agama non-Islam. Oke, baik, kita lanjut. Demikian juga kalau dikaji secara seksama, segala undang-undang dan hukum yang ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan keseimbangan di antara hak dan kewajiban antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya berlandaskan persaudaraan, persamaan, dan kemerdekaan dengan sebenarnya dan sejujurnya. Hannesli ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Juga hubungan dengan alam, nature. Paragraf selanjutnya, setelah beliau wafat, negara yang telah beliau dirikan itu dilanjutkan oleh keempat khalifah-khalifahnya. Kemudian disambung oleh Muawiyah dengan mendirikan dinasti atau kerajaan Bani Umayyah. Tetapi diputarnya dasar pokok pertama pilihan khalifah dengan kehendak orang banyak menjadi dinasti keturunan. Ini sebanyak sedikit BMK memasukkan Bani Umayyah yang pada akhirnya kira-kira begitu tidak lagi ya dalam beberapa hal ya, ini nggak bisa kita asal-asalan bicaranya tentang ini karena ini historis ya, sejarah. Tapi intinya adalah harusnya pemilihan khalifah itu dengan sistem syura bainahum tadi. Oke. Kerelaan umat, kerelaan orang banyak. Kemudian ya ini tinggal sedikit lagi. Maksudnya sedikit untuk pasal i'jaz. Kemudian disambung oleh Bani Abbas atau dinasti Abbasiyah. Lamanya sejak dari zaman Nabi sampai akhir Bani Abbas ialah 656 tahun. Jadi digabung antara zaman Khalifah yang 4 ditambah dengan Bani Umayyah ditambah dengan Bani Abbasiyah sekitar 656 tahun. Kemudian disambung lagi oleh beberapa negara Islam sehingga nyatalah bahwa Al-Quran itu pernah dijadikan dasar dan pedoman hukum berabad-abad lamanya. Semuanya mengalami pasang naik dan pasang surut atau pasang turun kalau di sini BMK menuliskannya pasang turun. Agak jarang kita dengar dalam dunia kepenulisan sekarang pasang naik, pasang turun. Kalau di sini BMK menuliskan pasang naik, pasang turun ya. Maknanya pasang surut itu. Tetapi satu hal adalah nyata bahwa Al-Quran itu telah pernah dipraktekkan dalam bentuk kenegaraan, dalam bentuk amalan pribadi, dalam bentuk amalan bermasyarakat. Kalau sekiranya terdapat kemunduran dan kemuraman, bukanlah karena dia dijalankan, melainkan setelah dia ditinggalkan. Artinya kemunduran,
kemuraman itu bukan karena Al-Qur'annya yang mundur itu, ini tetap relevan. Nah, seolah itu yang disampaikan BMK. Tapi kenapa? Karena Qur'annya ditinggalkan. Selanjutnya, yang dia ini maksudnya Al-Qur'an ya, yang Al-Qur'an berikan, kalau kita langsung baca artinya, tapi di sini BMK pakai domir ya kalau dalam tatanan nahwu saraf. Tapi ini kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab yang di Arab ya, bahasa Indonesia ini. Yang dia atau Al-Qur'an yang Al-Qur'an berikan ialah pokok dan dasar, bukan tekniknya. Karena teknik bisa berubah-ubah, namun dasar tidak akan pernah berubah. Sedikit lagi, ini saya akan komentar juga di ujung. Semuanya ini adalah dari seorang yang ummi, tidak tahu menulis, tidak pernah membaca, tidak pernah belajar struktural kepada siapapun. Apatah lagi, bukan apakah, tapi apatah lagi ini dialek Melayu lama. Apatah lagi belajar ketatanegaraan. Oleh sebab itu, tidaklah lain, ada kemungkinan lagi. Yang paling mungkin hanya satu, yaitu bahwasanya Al-Quran ini memang wahyu ilahi, disampaikan kepada umat manusia melalui seorang rasul yang ummi. Baik, tanggapan saya sedikit saja karena memang harus sedikit ya, nggak boleh saya mengambil porsi 15 maksimal 20% dari apa yang saya bacakan dari tafsir Buya Hamka. Jadi tentang Al-Quran ada yang sudah terbukti secara sains, ada yang belum terbukti. Yang terbukti secara sains itu memang benar. Besi turun dari langit, orang yang mendaki bukit napasnya terengah, itu Nabi tidak pernah melakukan itu menurut sejarah ya. Menurut tarikh, sirah nabawiyah nggak ada, tapi Nabi tahu tentang itu, ya berarti secara logika sederhana itu menunjukkan Quran ini bukan buatan Nabi ya, tapi buatan benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha. Ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ini keterkaitannya dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun dalam surat Al-Hijr. Untuk kita ya sedikit lagi, mungkin fenomena ya, katakanlah kegiatan live di TikTok atau live di platform manapun yang sangat sebenarnya bisa kita katakan tidak berdasar. Contoh, ini kan sudah jelas nih kata Bihamka, pokok atau pondasi dasar-dasarnya sudah ada dalam Quran, tapi bukan tekniknya. Nah, ini walaupun singkat ini sangat penting ini. Ada juga yang mengatakan kalau Quran ini sempurna, untuk apa tafsir? Sedangkan dalil menggunakan tafsir dalam Quran mana? Kayak gitu. Kalau kayak gitu pernyataannya, berarti memang logika penanyanya sudah salah. Atau ini kan bisa dijawab dengan ilmiah panjang lebar, detail terperinci, tapi secara sederhana saja kalau dilogikakan singkat, kalau semua aturan sholat subuh berapa rakaat, sholat zuhur, sholat asar harus tertulis dalam Quran, akan seberapa tebal ke Al-Quran. Nah, jadi di situ rasionalitasnya kalau dimainkan sedikit tidak akan timbul pertanyaan itu, kecuali pertanyaan memang dari orang yang berniat untuk menjatuhkan Al-Quran ya. Tapi nggak apa-apa kalau dengan begitu Al-Quran tidak akan turun derajatnya. Al-Quran tetap mukjizat yang terjaga, tetap mukjizat yang benar-benar teruji melewati beberapa zaman, dan sampai hari kiamat pun Al-Quran tidak akan dirubah. Dan ayat tantangan challenge dalam Quran pun sudah ada, sudah lengkap ya, secara dalil ada, secara nasnya ada. Tapi penutup pembacaan tafsir Al-Azhar kita kali ini kita tutup dengan realita value yang ada di umat Islam. Kenyataan yang berharga itu adalah Al-Quran dihafalkan oleh bukan ratusan, bukan ribuan, jutaan orang. Kalau satu saat Al-Quran ini habis fisiknya misalkan,
database-nya juga dihilangkan, dihancurkan, bisa dijaminkan very easy untuk melanjutkan. Sangat berbeda kalau kita lihat fakta realita dengan yang katanya umat agama lain pegang kitab sucinya sekarang. Karena memorize atau menghafal kitab suci hampir tidak ada di dalam agama lain. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.